Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10. 4 ayat dari surah Yunus, yaitu menerangkan tentang kesudahan dari orang-orang kafir dan juga orang-orang beriman. Bagaimana kesudahan mereka di akhirat nanti? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di 4 ayat ini, yaitu kesudahan orang-orang kafir adalah mereka ditempatkan di dalam neraka jahanam. Mereka akan disiksa selama-lamanya. Begitu pula keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu akan diberikan balasan selama-lamanya juga. Hanya saja mereka akan mendapatkan balasan kebaikan, berlawanan, bertentangan dengan orang-orang kafir. Orang kafir selama-lamanya mendapat siksaan, adapun orang-orang beriman selama-lamanya mendapatkan balasan kebaikan berupa kenikmatan di dalam surga. Kesudahan orang-orang kafir adalah disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Kesudahan orang-orang beriman diberi kenikmatan di dalam surga selama-lamanya. Nah, mereka ini mendapatkan balasan di hari akhirat adalah karena apa yang mereka kerjakan di dunia. Berbuat buruk di dunia dibalas dengan siksaan di hari akhirat. Berbuat baik di dunia dibalas dengan kebaikan, yaitu berupa kenikmatan di hari akhirat. Karena hari akhirat itu adalah hari pembalasan, sementara hari di dunia ini adalah hari ujian. Inilah waktu manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhasil dalam ujian yaitu yang beriman dan beramal saleh. Terus beriman dan beramal saleh hingga kematian tiba. Adapun orang yang gagal dalam ujian adalah orang yang tidak mau beriman, memilih kekufuran, tidak mau menerima Al-Quran yang telah diturunkan Allah, tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah. Kemudian ada tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, yaitu penciptaan langit dan bumi. Kemudian matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, kemudian bulan yang ada kalanya dilihat penuh, tetapi apabila kita perhatikan dimulai dari seperti sabit
kemudian setengah, kemudian sempurna, purnama. Semua itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang bermanfaat bagi manusia, yaitu bisa menjadi pengukur waktu, pengukur masa untuk mereka beribadah kepada Allah. Maka sebenarnya apa yang sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tanda-tanda kekuasaan yang ada di alam semesta ini semestinya membuat mereka beriman kepada Allah. Tetapi apabila tetap juga mereka memilih kekufuran, berarti mereka gagal dalam menjalani hidup di dunia ini, gagal dalam ujian. Maka tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah adil. Yang berbuat buruk mendapat hukuman, yang berbuat baik mendapat kenikmatan. Tanda keadilan Allah, maka kesudahan mereka nanti di hari akhirat, di hari pembalasan, yang tidak mau beriman dimasukkan ke dalam neraka jahanam mendapatkan hukuman, dan yang mau menerima kebenaran, beriman dan beramal saleh ketika di dunia, maka diberilah mereka kenikmatan di dalam surga. Kehidupan di akhirat nanti, yang di dalam neraka dan yang di dalam surga, kedua-duanya sama-sama mereka itu menjalani kehidupan yang abadi. Maka apabila kehidupan di dunia ini tidak berapa lamanya kita menjalani hidup di dunia ini, 60 tahun, 70 tahun, paling-paling ada yang lebih dari itu umurnya 80 tahun. Maka hidup di dunia yang sementara, yang sebentar, yang sangat sekejap sekali ini, apabila tidak kita perhatikan dengan baik, ketika kita menjalani hidup sebagai ujian, maka nanti menyesal di hari akhirat, penyesalan yang panjang, dan adalah tidak bijaksana, tidak pintar, tak pandai, tak cerdik apabila menggadaikan akhirat yang kekal dan abadi hanya karena dunia yang sementara, yang tidak seberapa, yang sifatnya hanya sebentar sekali. Maka orang yang pintar, al-kayyisu, orang yang pintar adalah mandana nafsahu, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya, yang mengatur hidupnya, kemudian yang memerintahkannya untuk beribadah kepadanya, maka ia segera beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, menerima kebenaran, kemudian mengikuti petunjuk yang telah Allah turunkan. Maka ia berarti beramal untuk kehidupan selepas kematian. Wa amila lima ba'dal maut, dan ia beramal untuk apa yang akan ia dapatkan setelah kematian. Orang seperti ini yang disebut sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita, berupa peringatan, memperingatkan kita apa yang semestinya kita lakukan selama hidup di dunia ini, supaya kita bisa memilih yang terbaik untuk hidup kita, sehingga kita berhasil dalam ujian ini, dan kemudian nanti menerima balasan. Dan apabila dimasukkan ke dalam surga, balasan yang akan kita terima mendatangkan kepuasan, puas karena mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Dan puncak kepuasan itu adalah melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang dirindukan. Itulah yang diharapkan, yaitu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, rindu ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia beramal saleh ketika di dunia ini, dan ia tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Maknanya mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. La ilaha illallah. Dalam keadaan seperti itu ia menjalani hidup,
dan dalam keadaan seperti itu ia meninggal dunia, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari perkataannya itu adalah la ilaha illallah, niscaya ia akan masuk surga. Itulah yang kita inginkan, yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan 4 ayat ini menjadi pelajaran yang sangat berguna, mengingatkan kita tentang perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya sangat jelas sekali seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu ayat ini menerangkan tentang pelajaran yang semestinya kita dapatkan berkaitan dengan hidup yang sedang kita jalani. Apabila dibawa kepada ayat sebelum ini tentang Al-Quran yang telah diturunkan, maka ini dia pelajaran. Al-Quran telah diturunkan, terima. Kemudian ayat sebelum ini menerangkan tentang Rasul yang telah diutus. Rasul telah diutus, maka percayai Rasul yang telah diutus, ikuti jejak Rasul yang telah diutus. Kemudian ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang Allah yang maha berkuasa di alam semesta ini, maka percayai Allah yang maha berkuasa, agungkan, besarkan Allah, ibadati Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Tidaklah kita ini diciptakan oleh Allah melainkan untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ayat ini 4 ayat yang merupakan pelajaran untuk mengingatkan kita bahwasanya tidaklah kita diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukaddimah dari 4 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan membaca ayat, kemudian kita akan menerjemahkannya. Selanjutnya barulah nanti kita akan menafsirkannya supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna, tidak mengharapkan, liqa'ana, pertemuan dengan kami. Siapa orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah? Orang-orang kafir. Orang-orang beriman sangat mengharapkan pertemuan dengan Allah. Waradu bil hayatid dunya, waradu, dan mereka itu puas, bil hayatid dunya, kehidupan dunia ini, wa tuma'annu biha, dan mereka merasa tenang dengan kehidupan dunia ini. Bermakna mereka hanya sibuk dengan dunia ini saja, tak ada memikirkan yang lain, dunia. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu an ayatina, dari ayat-ayat kami, ghafilun, lalai, atau terhadap ayat-ayat kami lalai terhadap ayat-ayat kami. Bermakna ayat ini tentang kelompok orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan puas dengan kehidupan dunia dan tenang dengan kehidupan dunia itu, dan orang-orang
yang lalai terhadap ayat-ayat kami, apa balasan untuk mereka ini? Ayat berikutnya, ulaika, mereka itu, ma'wahum, tempat kembali mereka, annar, api neraka, bima kanu, disebabkan dahulu ketika di dunia, yaksibun, apa-apa yang mereka kerjakan dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang tercela, yaitu kemaksiatan, pelanggaran yang bertentangan dengan petunjuk atau syariat yang telah diturunkan. Mereka itu tempat kembali mereka adalah neraka, disebabkan karena apa-apa dahulu yang selalu mereka kerjakan berupa kejahatan atau keburukan. Ayat berikutnya tentang kumpulan orang-orang beriman. Kalau tadi tentang orang-orang kafir, sekarang pula tentang orang-orang beriman. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, yahdihim, Allah memberi petunjuk kepada mereka, rabbuhum, Tuhan mereka, Allah Tuhan mereka memberi petunjuk kepada mereka, biimanihim, karena iman mereka, karena iman yang ada pada mereka, maka Allah memberi petunjuk kepada mereka. Kemana Allah memberi petunjuk? Ke surga. Yang surga itu tajri, mengalir, min tahtihim, dari bawah kaki mereka ketika mereka di dalam surga, al-anhar, sungai-sungai mengalir di bawah mereka, di bawah kaki mereka, sungai-sungai, fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Tuhan mereka memberi petunjuk kepada mereka karena iman mereka kepada surga yang mengalir di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan itu, sungai-sungai di bawah mereka, di bawah kaki mereka. Dakwahum, doa mereka, fiha, di dalam surga itu, subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Itulah doa penghuni surga di dalam surga. Wa tahiyyatuhum, dan ucapan selamat mereka, fiha, di dalam surga, salam, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Itu ucapan selamat di dalam surga. Wa akhiru da'wahum, dan penutup dari doa mereka di dalam surga, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi doa penutup mereka adalah memuji Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa mereka di dalamnya, di dalam surga, maha suci engkau ya Allah, dan ucapan selamat mereka di dalam surga adalah assalamualaikum, salam. Kemudian doa penutup mereka di dalam surga adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi dari terjemahan tadi dapatlah kita ketahui bahwasanya 4 ayat yang kita pelajari ini adalah tentang kesudahan dari orang-orang kafir dan orang-orang beriman di akhirat nanti. Bagaimana kesudahan mereka? Orang-orang kafir dihukum, disiksa di dalam neraka selama-lamanya, dan orang-orang beriman diberi kenikmatan di dalam surga selama-lamanya. Hari akhirat adalah hari yang kekal dan abadi. Balasan yang akan diterima di hari akhirat adalah balasan yang diterima selama-lamanya. Maka berhati-hati ketika menjalani hidup di dunia yang sementara ini. Jangan sampai yang kekal dan abadi itu kita gadaikan hanya karena kenikmatan yang sebentar di dunia. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kamu puas
dengan kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kesenangan hidup dunia ini berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kecuali qalil. Apa makna qalil ini? Sedikit sekali. Maka jangan hanya karena yang sedikit kemudian kita tinggalkan yang banyak. Itu tak cerdas itu. Orang yang pintar adalah orang yang mengejar yang banyak itu, mengharapkan untuk mendapatkan yang banyak itu. Tapi sayangnya orang-orang kafir tidak mengharapkan kehidupan akhirat yang berupa balasan yang banyak itu. Mereka senang dengan kehidupan dunia yang sekecil, yang sedikit ini, yang sebentar ini. Mereka tak pula mau yang lainnya. Dunia saja. Tak terfikir yang lain dari dunia. Padahal di sana ada akhirat yang menanti. Kemudian mereka tidak sedikit pun mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Maka mereka nanti di hari akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang kafir itu. Kita berharap dimasukkan dalam kumpulan orang-orang beriman yang beramal saleh, kemudian dengan iman yang ada pada diri kita Allah beri petunjuk untuk menempuh jalan ke surga, kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya keselamatan. Di dalamnya kita berzikir menyebut nama Allah dengan tasbih, dengan tahmid. Kemudian di dalamnya damai antara satu dengan yang lain mengucapkan salam. Antara penghuni surga dengan penghuni surga mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bukan hanya itu, malaikat mengucapkan salam ke penghuni surga. Bahkan lebih dari itu. Salamun qaulam min rabbir rahim. Di mana kita jumpa ayat ini? Di surah Yasin. Yaitu ucapan salam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam. Ucapan salam qaulam min rabbir rahim, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Itulah yang kita harapkan. Jadi dua ayat ini mengingatkan kita tentang akhirat. Jangan sampai hilang fokus, jangan sampai hilang perhatian disebabkan karena dunia yang kita jalani ini kemudian terlupa akhirat yang pasti menanti. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang 4 sifat tercela yang ada pada orang-orang kafir. Apa 4 sifat yang tercela itu? Pertama, tidak percaya kepada pertemuan dengan Allah di hari akhirat. Yang kedua, puas dengan kehidupan dunia. Yang ketiga, tak mau yang lain, hanya dunia. Padahal di sana ada kehidupan lain yang lebih menyenangkan, yaitu akhirat. Tapi mereka hanya inginkan dunia ini saja. Mereka merasa senang dengan kehidupan dunia ini saja. Ini tercela, tidak percaya kepada hari akhirat. Dan yang keempat, yaitu mereka lalai, padahal banyak tanda kekuasaan Allah yang bisa mengingatkan mereka kepada tujuan mereka, yaitu beribadah kepada Allah supaya mereka mendapatkan balasan kebaikan nanti di hari akhirat berupa surga. Tapi mereka lalai karena 4 perbuatan yang tercela ini, maka kesudahan mereka adalah di dalam neraka. Yang 4 itu adalah innalladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Ini yang pertama dari yang 4. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Yang dimasukkanlah orang-orang kafir, karena orang-orang kafir tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah karena mereka tidak percaya adanya hari akhirat. Mereka hanya percaya
kehidupan dunia ini saja. Mereka mengatakan kami hidup di dunia ini dan nanti akan berakhir kehidupan kami dengan mati. Mati adalah kesudahan hidup kami. Betulkah kematian adalah kesudahan hidup? Tidak. Karena kematian itu hanyalah memindahkan seseorang dari kehidupan dunia kepada kehidupan yang berikutnya, kehidupan alam barzakh, kehidupan hari akhirat. Mengapa kehidupan bukan hanya kehidupan dunia? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil ketika di dunia ini belum lagi membalas orang yang berbuat jahat, belum lagi dibalas dengan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya, dan orang yang berbuat baik belum lagi dibalas dengan kenikmatan yang setimpal dengan kebaikan yang ia lakukan. Maka apabila kehidupan hanya kehidupan dunia, belum tertegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil menegakkan keadilan dengan sempurna nanti di hari pembalasan, yaitu hari akhirat. Maka ikut hukum akal saja, akal akan menerima adanya hari pembalasan sebagai tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana nanti baru penegakan keadilan itu akan sempurna dilakukan. Maka orang yang beriman akan percaya kepada hari akhirat, hari pembalasan, karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan penegakan keadilan di hari akhirat. Adapun orang-orang kafir, karena mereka tidak percaya kepada hari akhirat, maka mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah di hari akhirat, karena hanya memahami kehidupan dunia ini saja. Mengharapkan pertemuan dengan Allah. Apa makna kata mengharapkan? Mengharapkan itu adalah menginginkan sesuatu yang disukai yang akan terjadi. Itu pengharapan. Pengharap. Kapan kita berharap? Nah, kita berharap umpamanya kalau kita menanam tanaman, maka kita berharap apa? Tanam-tanaman tumbuh dengan baik, kemudian ia berbuah sampai masanya kita memanen hasilnya. Panenan itu adalah sesuatu yang kita sukai. Maka kita berharap atau menginginkan yang kita sukai yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Yang akan berlaku kita jadi berharap. Kalau yang tidak akan berlaku kemudian berharap juga, apa namanya itu? Berangan-angan namanya. Nah, yang dimaksudkan di sini ini adalah yarjun ar-raja, maknanya adalah berharap. Nah, orang-orang beriman berharap karena memang balasan di hari akhirat itu pasti akan berlaku. Maka orang-orang beriman mengharapkan pertemuan dengan Allah karena akan mendapatkan balasan kebaikan ketika nanti bertemu dengan Allah di hari akhirat. Adapun orang-orang kafir tidak berharap. Mengapa mereka tidak berharap? Karena mereka tidak percaya akan adanya kebaikan yang akan mereka terima di hari akhirat. Bagaimana sikap antara orang kafir dengan orang beriman? Beda. Yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, bagaimana hidup mereka di dunia ini? Sikap mereka bagaimana? Bersiap sedia. Kalau orang-orang yang tidak mengharapkan balasan di hari akhirat, bagaimana mereka menjalani hidup di dunia ini? Tak mau menyiapkan apa-apa. Maka yang mereka pikirkan hanyalah dunia. Contoh umpamanya, mengapa sekarang ini kita bersungguh-sungguh berjuang, berkorban tenaga, berkorban pikiran, mengorbankan masa, bahkan mengorbankan harta benda, bahkan di sana ada yang mengorbankan nyawa. Mengapa mereka berjuang, berkorban? Karena ingin mengharapkan balasan di hari akhirat. Maka mereka menyiapkan diri di dunia ini adalah dengan perjuangan dan pengorbanan. Malam-malam seperti ini umpamanya, sebenarnya ini sudah waktunya kita untuk istirahat, tidur bersenang-senang. Kemudian
beristirahat, menyegarkan kembali tubuh. Nanti apabila siang kita akan kembali bangun dalam keadaan segar. Kita ingin lama kan beristirahat, tidur. Tapi sekarang ini kita bersusah payah. Apa sebab? Sebab kita percaya kepada hari akhirat. Dengan beramal di dunia ini, maka kita akan mendapatkan balasan dari amal itu nanti di hari akhirat. Banyak amal dibuat, banyak balasan yang diterima. Sedikit amal, sedikit balasan. Tidak ada amal, maka tidak ada balasan. Maka orang yang berharap pertemuan dengan Allah akan bersiap sedia di dunia ini dengan beramal. Jadi mereka bersiap itu dengan beramal, menyiapkan amal. Salat, puasa, zakat, sedekah, haji, umrah, menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, menghubungkan silaturahim dan lain sebagainya. Mengapa kita beramal sampai mengorbankan apa saja yang kita miliki? Sebabnya karena kita meyakini pertemuan dengan Allah akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Itu namanya ar-raja, pengharapan. Maka orang beriman memiliki pengharapan bertemu dengan Allah. Orang kafir tidak memiliki pengharapan bertemu dengan Allah. Dua berbeda. Ini yang akan membedakan sikap mereka masing-masing ketika di dunia. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, yang dimaksud adalah orang-orang kafir, maka mereka tidak ada sedikit pun bersiap sedia untuk hari akhirat. Lalu yang mereka kerjakan untuk dunia mereka saja. Maka mereka akan menghalalkan segala cara untuk dunia mereka. Mau menipu, mau membunuh sekalipun, mereka akan lakukan untuk dunia, demi dunia. Tapi apakah begitu orang-orang beriman? Tidak. Orang-orang beriman yang mereka utamakan adalah hari akhirat. Maka mereka pastikan yang mereka buat itu adalah yang benar, yang baik, yang terpuji. Mereka tidak akan mengambil hak orang lain, karena siapa yang mengambil hak orang lain di dunia ini akan menanggung akibatnya di hari akhirat nanti. Maka orang kafir perbuatannya akan tercela, dan orang beriman perbuatan mereka akan terpuji. Maka siapa sebenarnya yang memakmurkan bumi ini sebenarnya sekarang ketika di dunia ini? Orang kafir atau orang beriman? Itu dia. Dari sikap. Ini baru dari yang pertama. Yang kedua, waradu bil hayatid dunya, dan mereka rela, mereka puas dengan kehidupan dunia ini saja. Karena mereka tidak percaya kepada hari akhirat, maka mereka hanya puas dengan kehidupan di dunia ini saja. Orang beriman tak puas dengan hanya kehidupan di dunia, karena kesenangan hidup dunia sedikit, kecil berbandingan dengan kesenangan hidup di akhirat. Nah, orang-orang kafir dia hanya senang dengan kehidupan dunia. Di sini disebut bil hayatid dunya. Dunia yang dekat ini dana'ah, rendah, hina, nilainya tak seberapa. Maka orang-orang beriman tidak mau mengutamakan dunia ini dari akhirat. Mereka mengutamakan akhirat dari dunia, bukan meninggalkan dunia, tidak. Tetapi tidak mau menggadaikan akhirat hanya karena dunia. Tapi orang kafir bar tu'sirunal hayatad dunya, akan tetapi kamu lebih mengutamakan dunia, padahal walal akhiratu khairu wa abqa, padahal hari akhirat itu adalah lebih baik dari dunia ini karena lebih kekal, dan balasan kebaikan di hari akhirat adalah balasan yang sempurna. Watma'annu biha, dan mereka itu merasa tenang dengan kehidupan dunia ini. Apa makna tenang di sini? Makna tenang di sini tak mau mengganti yang lain dari dunia ini. Dunia. Padahal sebenarnya di sana ada yang lebih baik lagi dari dunia ini. Jadi mereka hanya memikirkan dunia,
mencari dunia, kemudian setelah mendapatkan dunia, kemudian menikmati dunia, kemudian hanyut dan tenggelam dalam kenikmatan dunia itu. Dan ingat, sebenarnya ketika seseorang mencari dunia dengan apa? Dengan iman? Tidak, karena mereka ini bukan orang-orang beriman. Dengan apa? Dengan nafsu. Ketika mencari dunia dengan nafsu, tabiat nafsu itu tidak pernah merasa puas. Tak pernah merasa puas. Sudah satu, mau satu lagi. Andaikan diberi satu lembah, yang lembah itu penuh dengan emas, tak habis membelanjakannya, banyak emasnya satu lembah, dia masih inginkan lagi lembah yang kedua penuh dengan emas. Nah, orang yang seperti ini karena tidak pernah merasa puas dengan kehidupan dunia itu, mereka ini adalah orang yang terbeban dengan kehidupan dunia, orang yang menderita dengan kehidupan dunia, karena ia akan berpikir dunia, akhirnya terbeban dari dunia. Ketika keinginan untuk mencapai dunia itu tidak didapat, maka mereka akan sedih. Ketika dunia sudah didapat, kemudian lepas dari mereka akan kecewa dan mungkin juga akan putus asa. Orang seperti ini mudah untuk bunuh diri. Tak ada lagi gunanya hidup saya ini. Sudahlah, kalau begitu saya akhiri saja hidup saya ini. Karena ia hanya memperhatikan dunia ini saja. Watma'annu biha. Orang seperti ini sengsara dalam hidup. Tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, sengsara karena pada akhirnya mereka akan terkejut dengan kematian. Kemudian apabila mereka mengharapkan puas dengan dunia ini saja, dunia tidak akan memuaskan mereka. Karena yang membuat kita puas itu sebenarnya adalah iman yang ada di dalam hati. Dan kepuasan nanti, kepuasan yang sebenarnya, kepuasan yang sejati adalah di hari akhirat nanti. Kalau dengan iman sedikit puas, banyak puas, tak dapat pun puas juga. Apa sebab? Sebab kenikmatan yang akan didapatkan di akhirat nanti itu sudah cukup membuat mereka puas ketika di dunia ini, meskipun belum mendapatkannya di dunia ini. Apa sebab? Sebab ada harapan yang membuat mereka menjadi puas, yaitu harapan nanti mereka pasti akan mendapatkannya. Pengharapan itu yang mendatangkan kepuasan meskipun belum mendapatkannya di dunia ini. Jadi beda ya antara keadaan hidup orang-orang kafir dengan keadaan hidup orang-orang beriman. Beruntung kita telah diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita prihatin, sedih apabila di sana masih ada orang-orang yang kafir kepada Allah, karena kehidupan yang mereka jalani sebenarnya adalah kehidupan yang sengsara. Mereka sebenarnya menderita. Maka disinilah kita perlu tanda kasih sayang kita berusaha sekuat tenaga menyeru mereka kepada keimanan. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk sehingga mereka mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ini kapan kita baca doa ini? Nah, khususnya adalah ketika tawaf. Sepanjang masa di mana saja, tetapi ketika kita tawaf antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad, kita berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan hidup di dunia ini dengan iman yang ada dalam hati, dan berikanlah kepada kami kebaikan hidup di akhirat nanti, yaitu balasan dari iman yang kami buktikan di dunia. Jauhkanlah kami dari api neraka dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan hamba-hambamu yang berbuat baik. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, dari tanda-tanda kekuasaan kami yang ada di alam semesta ini, yaitu langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan,
kemudian dari penciptaan matahari yang bersinar, penciptaan bulan yang bercahaya, pergantian malam dan siang, ini semua adalah tanda kekuasaan Allah. Tapi orang-orang kafir tidak melihat tanda kekuasaan Allah itu sebagai pelajaran. Jadi kalau mereka tidak melihatnya sebagai pelajaran, bagaimana hati mereka itu mati? Hati yang mati tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda kekuasaan Allah yang sungguh banyak di alam semesta ini. Buka saja mata, tanda kekuasaan Allah. Hujan yang diturunkan, tanda kekuasaan Allah. Ciptaan makhluk, yaitu makhluk yang diciptakan yang berpasang-pasangan, ini adalah tanda kekuasaan Allah. Banyak sekali. Dan pada diri sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri, ini penciptaan diri kita, dari setetes air, segumpal darah melekat di dinding rahim, kemudian dirangkakan tulang belulang, dibungkus dengan daging, kemudian diberi pula kulit sebagai bungkusan luarnya, ditiupkan roh, cukup sifat, dimudahkan jalan kelahiran di dunia ini, diberi pendengaran, penglihatan, diberi hati, diberi ilmu, dicukupkan rezeki, diberikan pasangan hidup, diberi anak keturunan. Ini siapa semua yang mengurusnya? Yudabbirul amr, dalam ayat sebelum ini, dialah Allah yang mengurus segala urusan ini. Maka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mendapat pelajaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa di alam semesta ini. Tapi kalau hati sudah mati, hati mati, maka akan lalai dari semua tanda kekuasaan Allah. Nah, ini yang di ujung ayat yang keempat, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka itu lalai dari ayat-ayat kami, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini, maka mereka gagal dalam menjalani hidup di dunia ini. Maka nanti di hari akhirat, di hari pembalasan, ulaika ma'wahumun nar, maka tempat mereka adalah api neraka. Bima kanu yaksibun, dikarenakan dahulu ketika di dunia yang mereka kerjakan itu adalah tanpa keimanan kepada Allah. Mereka beramal dengan kekufuran, mereka berusaha dengan kekufuran. Kalau dengan kekufuran mereka bekerja, berbuat, bermakna mereka tidak berada di atas jalan yang benar, tetapi menempuh jalan yang sesat. Nah, jalan yang sesat di ujung sana adalah neraka jahanam. Ditempatkan mereka ke neraka jahanam. Ma'wahum, ulaika ma'wahumun nar. Ma'wa dari kata awa. Awa maknanya kembali. Ma'wa tempat kembali. Tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Sebenarnya penggunaan kata ma'wa, awa, ada juga dipakai di dalam Al-Quran. Umpamanya anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ketika dipanggil oleh Nabi Nuh sudah ada di atas kapal bersama dengan orang-orang beriman. Anak Nabi Nuh dibawa, tak mau naik kapal karena kafir, tak mau naik kapal. Tapi Nabi Nuh karena sayang juga kepada anak, memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naik ke bahtera ini bersama kami supaya selamat, karena setelah ini banjir besar akan datang, akan menenggelamkan. Tapi kata si anak, sa'awi ila jabalin, aku akan pergi. Dari kata awa, ma'wa, saya akan pergi. Pergi ke sini ini maknanya pergi ke tempat yang bisa menyelamatkan. Kemana? Pergi. Karena banjir naik, airnya terus naik, maka kemana perginya? Ke tempat yang tinggi. Di mana tempat yang tinggi di muka bumi ini? Puncak gunung. Saya akan pergi ke puncak gunung karena mengharapkan puncak gunung tempat yang bisa menyelamatkannya dari banjir. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'.
Saya akan pergi ke puncak gunung yang akan menyelamatkan saya dari air banjir ini. Tapi dijawab oleh Nabi Nuh, la asimal yauma min amrillah. Tidak ada siapa yang akan selamat pada hari ini dari banjir besar ini. Maka banjir pun terus naik. Si anak lari ke atas gunung, ke atas puncak gunung pun terbenam oleh air. Tenggelamlah si anak. Nah, kata ma'wa ini adalah tempat kembali yang diharapkan bisa menyelamatkan. Allah menggunakan kata ma'wa. Kalau untuk surga, sebenarnya kata ma'wa sesuai dengan maknanya. Ma'wahum, umpamanya tempat mereka adalah jannah, surga-surga. Tempat kembali mereka surga, karena surga menyelamatkan mereka, yaitu mereka terselamat dari api neraka. Tapi kalau api neraka yang disebut sebagai ma'wa, sebenarnya tak sesuai dari sisi bahasa. Nah, ini untuk menerangkan bahwasanya kepada orang-orang kafir, mereka digunakan perkataan ma'wa sebagai tempat kembali mereka, yang jangan fahami bahwasanya api neraka itu tempat kembali yang menyelamatkan seperti di surga. Tidak. Api neraka itu tempat kembali bagi orang-orang kafir untuk menyengsarakan mereka, karena di sana mereka mendapat hukuman. Kata yang sama dipakai, tetapi maknanya jadi berbeda. Kata yang sama, ma'wa, dipakai kepada orang-orang beriman untuk menerangkan surga yang menyenangkan. Kata ma'wa dipakai untuk orang-orang kafir kepada neraka yang menyengsarakan. Sama juga dengan kata tabsyir, berita gembira. Berita gembira dipakaikan kepada orang-orang beriman karena akan mendapatkan balasan kebaikan, yaitu berupa kenikmatan surga. Berita gembira dipakaikan juga kepada orang-orang kafir, tapi berita gembira itu adalah berupa api neraka yang akan membakar mereka. Nah, kata yang serupa seperti ini menjadi perhatian. Oh, rupanya Allah pakaikan kata yang sama, yang satu dengan makna yang sebenarnya, yang satu lagi sebenarnya makna untuk membuka mata mereka. Buka mata. Ini bukan berita gembira yang sebenarnya, ini adalah ancaman. Ini bukan tempat kediaman yang akan menyenangkan. Tidak, ini tempat kediaman yang akan menyengsarakan. Mestinya dengan kata ma'wa ini membuat mata mereka terbuka, kemudian hati mereka terbuka. Ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Tempat kediaman mereka nanti, tempat kembali mereka nanti di hari akhirat adalah neraka, disebabkan karena apa-apa dahulu. Bima kanu, dahulu di mana? Di dunia. Yaksibun, yaitu melakukan kejahatan yang senantiasa mereka lakukan. Dari mana kata senantiasa ini kita dapatkan? Dari kata yaksibun berbentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', kata kerja bentuk sekarang dan berterusan. Oh, bermakna dulu ketika dunia bukan sekali dua melakukan kejahatan, tapi setiap hari melakukan kejahatan dan tidak merasa bersalah melakukan kejahatan, dan begitulah terus sampai kematian tiba. Maka tempat kembali mereka nanti adalah neraka jahanam. Maka ketika mendengar penyampaian dari dua ayat ini, maka membuat kita banyak-banyak beristi'adzah kepada Allah, mohon perlindungan. Ya Allah, na'udzubillah, na'udzubika ya Allah min azabi jahannam, na'udzubika min azabi jahannam. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Maka teringat yang empat itu. Jangan sampai yang empat ini berlaku pada diri kita. Apa yang empat itu? Tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, apalagi puas dengan kehidupan di dunia ini saja. Yang ketiga, tak mau yang lainnya kecuali dunia. Yang keempat,
lalai, tidak mengambil pelajaran dari tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Nah, setelah adanya peringatan ini, Allah berikan pula berita gembira supaya lahir semangat kita, yaitu Allah menerangkan tentang kumpulan orang-orang beriman, dan kita berharap kita adalah salah satu dari mereka. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman yang betul-betul sempurna imannya, betul imannya, sungguh-sungguh dalam beriman, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, murni keimanannya. Wa amilus salihat, dan beramal saleh, membuktikan iman itu dengan amal saleh. Tak cukup mengaku beriman di mulut saja, tetapi dibuktikan dengan amal saleh. Kita salat, puasa, zakat, haji, apalagi yang lain, amal-amal saleh yang lainnya, menuntut ilmu, menghubungkan silaturahim, berlaku jujur. Yahdihim rabbuhum biimanihim, dengan beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki mereka ke mana? Allah tunjukkan ke surga. Allah tunjukkan jalan ke surga. Akhirnya kita menempuh jalan yang benar, jalan yang lurus. Yahdihim, memberi petunjuk kepada mereka. Kita ini sudah diberi petunjuk oleh Allah, sudah, dengan iman, biimanihim, karena iman yang ada pada diri kita, maka Allah memberi petunjuk kita, tahu kita jalan yang lurus, ini jalan yang benar, kemudian kita tempuh. Ada satu lagi makna yahdihim, yaitu memberi petunjuk, satu, menambah petunjuk itu. Jadi petunjuk tambahan. Petunjuk tambahan itu adalah berupa pertolongan. Jadi Allah menolong kita. Kita sudah berada di atas jalan yang benar. Ada kalanya kita ketika berada di atas jalan yang benar ini, kita diuji dan kita merasa terbeban. Aduh, ada yang memeluk Islam. Ketika ia memeluk Islam, dia sudah berada di atas jalan yang benar, dia mendapat ujian. Dia menyangka kalau sudah berada di dalam agama Islam, maka hidupnya menjadi senang, perdagangannya umpamanya menjadi lebih baik, mendapat untung banyak. Rupanya dengan beriman malah perdagangannya jatuh. Bukan hanya itu, rumah tangganya, bukan hanya itu, berbagai macam penyakitlah yang datang. Banyak orang yang menipunya, ujian. Berat sekali. Namun ketika itu yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah memberikan hidayah lagi kepadanya, petunjuk tambahan, yaitu berupa memahami hakikat hidup yang sedang dijalani itu. Akhirnya ia menjadi sabar, akhirnya ia menjadi redha. Yang terbayang olehnya akhirat yang menanti, kehidupan yang lebih baik. Nah, dengan petunjuk tambahan tersebut, ringanlah baginya ujian hidup yang sedang ia jalani, sehingga dia tidak merasa terbeban apa-apa. Orang lain yang melihatnya terbeban, waduh, berat sekali dia menjalani hidup, padahal dia dalam menjalaninya tenang-tenang saja, karena Allah telah memberi tambahan kekuatan untuknya. Wa yaziduhum quwwatan ila quwwatihim, yaitu Allah memberikan kekuatan tambahan ke atas kekuatan yang sudah ada pada mereka. Ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahkan kekuatan iman, kekuatan keyakinan, kekuatan kesabaran, kekuatan redha, sehingga seberat apapun ujian yang dijalani, musibah yang menimpa, ia tidak merasa terbeban, karena kekuatan yang ada padanya lebih dari ujian tersebut. Kita kalau kekuatan kita lebih, maka kita tidak akan merasa terbeban. Katakanlah badan kita ini bisa membawa barang 80 kg, 80 besar, berat, 80 bisa kita bawa.
kemudian diberikan kepada kita hanya 60 kg. Berat bagi kita untuk membawa yang 60? Kalau kita bisa membawa 80? Tidak. Ada orang yang bisa membawa sampai 150 kg. Mudah baginya. 100 mudah, 80 pun mudah. Nah, kalau kita hanya mampu membawa 40 kg, kemudian dibebankan kepada kita barang yang beratnya 60 kg, mampu bawa? Tidak. Merasa terbeban pada 60. Orang lain diberi kekuatan lebih sehingga 60, 80, 100 mudah baginya. Begitu jugalah dalam menjalani hidup ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meringankan hambanya yang beriman dan beramal soleh itu dalam menjalani ujian, untuk meringankan, yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah beri petunjuk kepada mereka dengan iman yang ada pada mereka. Mereka menjalani hidup di dunia ini dengan mudah, dengan ringan, berhasil sampai ke akhir hayat, husnul khatimah. Maka nanti di hari pembalasan dihantarkan ke surga karena iman mereka itu. Karena iman mereka ditunjuki oleh Allah, ini surga untukmu. Ada tafsiran yang kedua, yaitu biimanihim, dengan bantuan iman mereka itu akan dihargai dengan cahaya. Cahaya itu yang menghantarkan mereka ke surga, yang surga itu tajri min tahtihimul anhar, yang surga itu mengalir di bawah kaki mereka, dan mereka itu berada di dalam surga yang menyenangkan, penuh dengan kenikmatan. Fi jannatin na'im. Seperti apa kenikmatan mereka itu? Doa mereka sesama mereka, doa mereka di dalam surga adalah subhanakallahumma. Mereka bertasbih mensucikan Allah, subhanakallahumma. Itu doa mereka. Doa mereka menyeru kepada Allah, subhanakallahumma, subhanakallahumma. Kemudian wa tahiyyatuhum fiha salam. Kemudian sesama mereka mengucapkan salam. Bertemu, assalamualaikum. Bertemu, assalamualaikum. Malaikat datang, assalamualaikum. Al-malaikah yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu-pintu surga, atau setiap pintu dari istana mereka. Mereka punya istana, ada pintu-pintunya, malaikat masuk. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atasmu wahai penghuni surga. Siapa yang mengucapkan salam? Malaikat. Ada lagi seperti yang kita sebutkan di muqaddimah tadi, yaitu salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan salam dari Allah. Oh, bahagianya penghuni surga di dalam surga karena mendapatkan ucapan salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Penutup dari doa mereka adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Penutup, kalau disebut penutup bermakna ada awal. Nah, ada di antara ulama tafsir menafsirkan ayat ini, kalau penghuni surga mau sesuatu, maka di permulaan untuk mendapatkannya ia akan mengucapkan subhanakallahumma. Umpamanya nampak burung terbang di dalam surga, ada keinginan mau memakan burung tersebut, maka untuk memanggil burung tersebut subhanakallahumma, burung akan datang kepadanya, terhidang makanan berupa burung, kemudian dia pun makan burung tersebut. Kemudian akhir setelah memakannya, alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak ada buah, ingin hati mau memakan buah tersebut, maka penghuni surga akan mengatakan subhanakallahumma, sebagai memperakui itu adalah nikmat dari Allah. Maha suci engkau ya Allah, ini pemberianmu ya Allah, hamba menginginkannya. Maka meliuklah dahan pohon tersebut tepat berada di depannya, dan ia pun memetiknya tanpa memanjat dan menjuluknya. Kemudian ia pun memakannya. Oh, senangnya hati, lezat
sama bentuknya seperti di dunia, wa utubihi mutasyabihat, sama bentuk tapi beda lezatnya. Setelah ia nikmati, maka ucapannya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Di permulaan menginginkan sesuatu, subhanakallahumma. Di akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Semua keinginan disampaikan oleh Allah, dan di antara penghuni surga mengucapkan salam, dengan malaikat pun juga salam, Allah sendiri pun juga menyampaikan salam. Itu adalah suatu kenikmatan yang sempurna, dan kita berharap mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.